Hati-hati, kurang gizi pada ibu hamil bisa menentukan kualitas hidup anak kamu. Halo Sobat Serut, selamat datang di Kosan Serut episode 2, konten kesehatan Serpong Utara. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dr. Randi Putra Permana akan membahas tentang resiko malnutrisi pada ibu hamil. Hari ini saya sudah kedatangan dokter spesialis yang ahli di bidangnya, Dr. Yusi Deviana, spesialis gizi klinik. Selamat datang, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Randi. Ya. Kesibukannya apa, Dok, untuk hari ini, Dok? Kesibukan hari ini khusus mau ketemu Dr. Randi ya, karena materinya menarik sekali ya, Dok, hari ini ya. Saya excited banget untuk datang di podcastnya Dr. Randi hari ini. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini, Dok. Mungkin kita bisa langsung saja, Dok, ke pertanyaan, Dok ya. Sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok, dari Instagram dan DM dari sosial media ya, Dok ya. Oke. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan ibu hamil dengan kondisi KIK, Dok? Oke, topik hari ini menarik sekali ya teman-teman, karena topik ini berkaitan dengan yang sering lagi banyak dibahas di media sosial, yaitu stunting. Karena stunting merupakan suatu kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada anak seusianya, dan kurang energi pada ibu hamil merupakan salah satu faktor risikonya. Nah, berdasarkan penelitian nih Dr. Randi, di Indonesia, ibu hamil dengan kurang energi kronis sebanyak 8,7%. Ya, 8,7% itu jika kita bandingkan dengan ambang kesehatan menurut WHO masuk dalam masalah kesehatan derajat sedang. Nah, untuk pengertiannya, kurang energi kronis itu adalah suatu kondisi di mana ibu hamil itu mengalami kekurangan nutrisi, baik jumlah asupan maupun protein dalam jangka waktu yang lama atau menahun yang kita kenal dengan kronis. Nah, kondisi ini bisa dibagi menjadi dua, Dok, yaitu yang ibu hamil yang beresiko mengalami kurang energi kronis bisa kita lihat dengan lingkar lengan atas, yaitu lingkar atasnya sebesar kurang dari 23,5 cm, atau ibu hamil yang sudah mengalami kurang energi kronis. Itu bisa ditandai dengan indeks massa tubuh kurang dari 18,5 cm, Dok. Baik, Dok, berarti salah satunya tadi untuk mengetahui apakah ibu hamil ini beresiko itu dengan salah satunya adalah mengukur lingkar lengan atasnya, Dok ya. Ada nggak, Dok, selain itu untuk mengetahui ibu hamil yang beresiko untuk menderita KIK ini? Baik, Dr. Randy, ada beberapa faktor yang bisa kita lihat untuk mengetahui ibu hamil itu mengalami KIK atau tidak. Yang pertama adalah kita lihat dari gejala klinisnya, Dok. Gejala klinisnya paling sering ibu hamil dengan KIK itu mengeluh kelelahan, ya, lemah, letih, lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah, ya. Yang kedua terlihat pucat, kemudian kesemutan, ataupun lebih sering ibu hamil dengan KIK itu tidur atau tidak malas beraktivitas gitu ya, lebih mageran gitu, tidak seperti biasanya. Yang kedua bisa kita lihat dari data antropometri, Dok, dari lingkar lengan atas. Jika kita ukur lingkar lengan atasnya di pertengahan ini ukurannya kurang dari 23,5 cm, yang ditandai bahwa cadangan energinya sudah mulai menurun. Ya, kemudian data antropometri, yaitu data berat badan, tinggi badan, untuk mendapatkan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu kita tentukan dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Nanti mungkin ibu-ibu bisa cek ya, IMT-nya udah normal belum nih ya, Dok ya. Kemudian berapa yang kurang, ditandai dengan IMT kurang dari 18,5 cm. Berikutnya bisa kita lihat juga dari data laboratorium, Dokter. Biasanya kalau udah kurang energi kronis, laboratoriumnya terutama hemoglobinnya itu udah mulai turun, Dok. Menurut WHO, hemoglobin yang rendah atau kita kenal dengan anemia ditandai dengan hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Nah, ibu-ibu udah cek belum hemoglobinnya? Berapa nih hemoglobinnya? Apakah ibu-ibu sudah mengalami anemia atau belum? Ya, nanti kita cek ya hemoglobinnya. Kemudian ada lagi nih, Dok, untuk mengetahui ibu hamil resiko KIK bisa ditentukan dari riwayat asupannya. Biasanya saya sebagai dokter spesialis gizi melihat gitu, merecall kembali asupannya, apakah asupannya sudah tepat, selain tepat apakah komposisinya sudah tepat. Karena banyak juga kalau dokter Yusi hitung tuh, Dok ya, jumlahnya udah tepat, ternyata lebih banyak makanan yang nggak berkualitas, proteinnya kurang, lemak baiknya kurang. Jadi tepat dan adekuat serta komposisinya seimbang. Kemudian ada lagi, kita bisa mengetahuinya dari anamnesis riwayat personal. Apakah kalau kita gali untuk mengetahui gejalanya riwayat personalnya
akses terhadap makanannya cukup atau tidak, tersedia atau tidak, riwayat penyakit sebelumnya, hingga kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan ibu hamil tersebut mengalami kurang energi kronis. Gitu deh. Ya, baik Dokter Yusi. Ya, berarti sebenarnya itu tanda-tandanya apa yang dialami oleh ibu hamil itu sudah bisa terasa ya dok ya? Iya, betul Dokter Randy. Jadi Ya. kalau ada tanda-tanda awal untuk ibu-ibu di rumah sudah mulai lemah, letih, lesu, yuk jangan sungkan, yuk kita datang ke pelayanan kesehatan terdekat, nggak usah jauh-jauh, nggak perlu ke rumah sakit dulu, ke puskesmas terdekat aja, atau klinik bidan terdekat yang ada di sekitar area rumah kami ya. Baik Dokter Yusi, dari penjelasannya Dokter Yusi berarti kita sudah bisa mengetahui ya dok ya, mulai dari awal kalau misalnya seorang ibu hamil ini sering mengalami kelelahan, keletihan, ya kemudian sudah diperiksa oleh dokternya lingkar lengannya ini di bawah 23,5, dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, ternyata dia menderita anemia, ya maka ini tanda-tandanya adalah ibu hamil ini kekurangan energi kronis ya dok ya. Baik, sudah masuk ke pertanyaan yang ketiga dok di Instagram. Ya ini ada yang bertanya dok, adakah dampak pada bayi dok untuk terhadap ibu hamil yang mengalami kondisi lainnya dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Dokter Randy. Ada beberapa dampak pada ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis pada bayi. Yang pertama adalah berat badan lahir rendah ya. Berat badan lahir rendah menurut WHO yang kita ketahui bahwa berat badan lahir kurang dari 2.500 gram, yang artinya bahwa dengan berat badan lahir rendah itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak juga menjadi terhambat atau kurang optimal. Yang kedua, kurang energi kronis pada ibu hamil bisa menyebabkan bahwa perkembangan janin di dalam kandungannya akan menyebabkan perkembangan otak juga tidak optimal. Yang artinya otak itu kita penting banget ya untuk mengetahui tingkat IQ anak, di mana kesehatan perkembangan otak ini akan menentukan kualitas hidup anak kita di masa yang akan datang. Kemudian kekurangan energi tersebut bisa menyebabkan anak tersebut daya tahan tubuhnya juga akan menjadi rendah. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, anak akan sering sakit gitu ya, sering bolos sekolah. Kemudian daya tangkapnya juga akan semakin berkurang karena proses sering sakit ya dok ya. Jadi kualitas hidup juga akan menjadi menurun. Kemudian anak-anak dengan kurang energi kronis di dalam kandungan bisa menyebabkan stunting. Yang kita ketahui stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu lebih pendek daripada anak seusianya karena disebabkan kekurangan energi yang lama atau yang kronis yang bertahun. Di mana anak-anak stunting itu pertumbuhan dan perkembangannya juga akan menjadi terhambat lebih lambat daripada anak seusianya. Nah, selain dampak langsung pada bayi, ada juga dampak-dampak pada persalinannya. Contohnya persalinannya perdarahan pasca persalinan gitu ya, kemudian keguguran, angka keguguran atau aborsi yang lebih tinggi, kemudian angka kematian pada anak-anak bayi yang juga lahir juga meningkat, dan terakhir juga bisa menyebabkan kecacatan pada janin dok, seperti itu dokter. Dampaknya sangat banyak ya dok ya, Iya. untuk ibu hamil dan juga anak yang dilahirkan ya dok ya. Dan dari penjelasan dokter Yusi dampaknya bisa sangat panjang ya dok ya. Wah, Iya, ini sangat betul bahaya banget. ya dok ya. Bahaya karena kekurangan nutrisi pada ibu hamil tersebut bisa menentukan kualitas hidup anak kita di masa yang akan datang. Catat ya Mams, jadi dari sekarang untuk ibu-ibu atau calon ibu yang sedang merencanakan kehamilan sudah memperbaiki status nutrisinya untuk menentukan kualitas hidup anak kamu. Seperti itu dong. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Sudah ada yang DM lagi. Ya, ini bertanya mengenai kalau sudah terjadi dengan KEK dok. Baik. Ya, apakah masih bisa ditangani dok? Jika sudah terjadi KEK, apakah masih bisa ditangani? Tentu saja masih bisa ya dok. Dengan pelayanan gizi yang optimal dan terintegrasi lintas sektor dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, kurang energi kronis ini bisa kita tangani namun bersama-sama. Oke, saya bahas dulu mengenai optimalisasi pelayanan gizi ya dok. Kurang energi kronis itu bisa kita tangani dengan melihat status gizinya. Kenaikan berat badan ibu hamil itu ditentukan oleh status gizi ibu sebelum hamil. Contohnya seperti ibu dengan indeks massa tubuh yang kurang atau kurang dari 18,5, itu kenaikan range berat badannya diharapkan lebih banyak, sekitar 12-18 kg. Nah,
Kalau ibu dengan indeks massa tubuh yang normal, kenaikan berat badannya sekitar 11,5 sampai 16 kg. Berbeda lagi untuk ibu yang obesitas, kenaikan berat badannya mungkin range-nya akan lebih sempit, sekitar 5 sampai 9 kg. Nah, ini tidak berlaku untuk ibu dengan kehamilan ganda. Untuk kehamilan ganda kita ukur ulang karena penambahan berat badannya akan lebih banyak dari kehamilan yang tunggal. Nah, selain kenaikan berat badan, menurut angka kecukupan gizi dok, bahwa ada penambahan jumlah kalori gitu ya. Setelah kita tahu status nutrisinya, kita hitung jumlahnya, berapa kebutuhannya. Ada juga penambahan kalori berdasarkan angka kecukupan gizi dok, baik jumlah kalori maupun proteinnya dokter Andi. Ya, dok, seberapa banyak dok untuk pertambahan jumlah kalori untuk ibu hamil dok? Baik, ini kita sesuaikan dengan trimester kehamilan ya. Trimester kehamilan ini ditentukan kalau misalnya dia trimester 1, kenaikan jumlah kalorinya sekitar 180 kilokalori. Kalau trimester 2, kenaikan jumlah kalorinya sama dengan trimester 3, yaitu sebanyak 300 kalori. Nah, untuk trimester 2, pertambahan proteinnya kita tambahkan 10 gram, dan trimester ketiga harus lebih banyak, sekitar 30 gram protein per harinya. Selain itu apakah ada lagi dok? Oke, baik, selain jumlah, kita tentukan dulu jenisnya ya. Komposisi dari makanannya, berapa banyak proteinnya, kemudian jenis proteinnya gitu ya. Berapa banyak protein tadi udah kita bahas 30 gram, penambahan 30 gram yaitu jenisnya gitu ya. Jenis-jenis protein dengan berkualitas tinggi seperti telur, ayam, ikan ya, daging merah, kemudian bisa juga kacang-kacangan. Selain itu kita tinggikan juga asupan lemak. Jadi lemak itu ada lemak yang baik dok, seperti olive oil, kacang almond, alpukat gitu ya, lemak-lemak yang baik, dan kebutuhan karbohidrat. Karbohidratnya ibu hamil juga harus makan karbohidrat yang kompleks, yaitu sayur-sayuran yang tinggi untuk menghindari beberapa gejala. Contohnya gejala-gejala konstipasi yang bisa menyebabkan ibu hamil salah satu kendala di dalam kehamilan. Nah, selain jenis, kita juga bisa lihat ada ibu hamil dengan masalah-masalah ya, misalnya masalahnya nggak bisa makan banyak-banyak gitu dok ya. Sering banget tuh ibu-ibu hamil mengeluh semakin tinggi trimesternya nggak bisa makan banyak dok, rasanya penuh. Nah, itu ada tips-tips tersendiri, misalnya jadwal dok. Jadi jadwalnya sering, porsinya kecil tapi sering gitu, tidak makan dengan makanan yang merangsang gitu, yang berbumbu-bumbu tajam, bersantan, yang menyebabkan ibu hamil itu dapat menyebabkan penurunan asupan. Nah, untuk kondisi tertentu, contoh tidak bisa makan banyak, itu bisa kita akali dengan penambahan dari makanan cairan seperti susu khusus untuk ibu hamil. Gitu dok. Selain itu, saat ini pemerintah bagus banget nih dok, ada program yang bekerja sama dengan lintas sektor, dari puskesmas, karder, tokoh masyarakat, itu pemberian makanan tambahan yang berbasis bahan makanan pangan lokal, dan itu sudah kita hitung sesuai dengan kecukupan untuk menambah dari jumlah kalori untuk ibu hamil, dan itu dibagikan secara gratis, terintegrasi dengan puskesmas. Biasanya udah didata dulu dok, dikumpulkan gitu, nanti kita bagikan untuk pemberian bahan makanan tambahannya. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki status gizinya, bukan hanya memperbaiki optimalisasi nutrisi, tapi kita atasi dulu apakah ada penyakit penyertanya, kita obati penyakit penyertanya ya, terintegrasi. Juga kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan ya, menggunakan toilet yang baik, melakukan aktivitas fisik seperti senam ibu hamil, dan yang tidak kalah penting yaitu kerjasama tuh dok, kerjasama dengan lintas sektor, contohnya Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan itu memberikan kita, memfasilitasi mungkinnya akses atau ketersediaan bahan makanan untuk membantu ibu-ibu hamil di daerah sekitar, kemudian juga kepada bidang dengan pelayanan bidang Dinas Pelayanan Perempuan dan Anak ya, saya lupa itu singkatannya apa ya, itu jadi bekerja sama dengan bidang pelayanan perempuan dan anak, juga bekerja sama dengan LSM, tokoh masyarakat. Fungsinya untuk apa dok? Fungsinya untuk pendampingan ibu hamil dengan KEP tersebut agar terciptanya penanganan yang holistik dan paripurna. Jadi berhasil gitu optimalisasi pelayanan gizi untuk peran nutrisi pada ibu hamil tersebut. Kita ada pertanyaan yang terakhir, Dr. Yusi. Ya. Ya, beberapa tips agar terhindar dari KEK dok. Oke, Dr. Andi, tips untuk kamu di rumah bagaimana terhindar dari KEK. Yang pertama dimulai dari calon ibu hamil ya.
tentukan dulu status nutrisi kamu harus baik, ukur berat badan dan tinggi badan, usahakan sebelum hamil indeks massa tubuhnya normal ya. Yang kedua, agar terhindar lagi, periksakan kehamilan atau antenatal care rutin. Jika misalnya tidak ada masalah, kamu boleh datang ke puskesmas, pelayanan bidan terdekat untuk melihat perkembangan janin kamu. Atau jika dengan kondisi tertentu, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Jangan ragu, periksa kalau udah misalnya ada tanda-tanda kayaknya saya harus pergi ke rumah sakit. Jangan ragu ya, ketemu dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Ada dokter Leo, ada dokter Andi, spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Serpong Utara. Kemudian tentukan, tadi dokter Yusi udah jelasin banyak dok ya, ada kebutuhan jumlah kalori, jenis, kita hitung lagi, tentukan indeks massa tubuh kamu, kira-kira saya udah naik berapa kilogram nih dok berat badannya, udah cukup belum nih di trimester ini, saya perlu tambah lagi nggak nih kenaikan berat badan. Setelah kita hitung harus tambah berat badan, jenisnya juga, proporsi protein, kemudian lemak, karbohidrat gitu ya. Dan kemudian cukup air putih nih dok, cukup air putih, hidrasi yang baik. Kalau perlu boleh nggak kita suplementasi? Boleh banget, biasanya asam folat, tablet tambah darah, vitamin D, ya itu udah diberikan dari dokter spesialis kandungan. Nah, ada tipsnya lagi yaitu perilaku hidup bersih dan sehat agar kamu terhindar dari penyakit infeksi nih, biar kamu nggak terjadi resiko malnutrisi. Seperti apa perilaku hidup bersih dan sehat? Cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan toilet yang bersih, tidak merokok, kemudian melakukan aktivitas fisik, senam pada ibu hamil ya dok, sekarang senam ibu hamil. Kemudian juga cukup istirahat dan hindari stres. Ibu hamil nggak boleh stres nih. Kenapa? Kalau kita stres nanti asupan menurun. Jadi nggak mau makan itu bukan hanya disebabkan oleh stres karena infeksi dok, tapi stres secara psikis juga bisa menyebabkan ibu hamil beresiko kekurangan energi karena jadi nggak mau makan nih dok. Jadi apa nih yang penting? Nah, ibu hamil butuh dukungan atau support terutama dari suami dan keluarga terdekat. Gitu kira-kira dokter ini. Jangan lupa berdoa ya. Kita berdoa supaya nanti anak kita sehat, kemudian nanti kualitas hidupnya juga baik. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Yusi. Wah, seru sekali pembahasan hari ini. Terima kasih Dokter Yusi atas kesempatan dan waktunya. Baik, sama-sama Dokter Andi. Semoga bermanfaat ya dok. Podcast kita hari ini saya titip untuk teman-teman di luar sana, baik calon ibu dan ibu yang sedang mengandung. Kamu harus semangat, cari informasi yang baik dan tepat. Kalau misalnya butuh pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk ketemu aku ya di Poligizi Klinik Rumah Sakit Umum Serpong Utara. Nah, teman-teman yang ingin memeriksakan kesehatannya, yang ingin berkonsultasi gizi, bisa datang ke RSU Serpong Utara, ke Poli Gizi, ketemu langsung oleh Dr. Yusi, spesialis gizi klinik. Untuk teman-teman Sobat Serut, nantikan pembahasan menarik lainnya di episode podcast Kosan Serut selanjutnya. Saya, Dr. Andi Putra Permana. Dan saya Dr. Yusi, spesialis gizi kamu. Kami pamit undur diri. Dan sampai bertemu kembali di podcast Kosan Serut selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat!